Sejauh apapun kita membahas persiapan Ramadan sebelum datangnya bulan tersebut, hanya jika kita benar-benar menganggap Ramadan sebagai bulan terpenting dalam setahunlah, kita akan terdorong untuk membahas persiapannya lebih awal. Subhanallah. Sebagai persiapan menyambut bulan Ramadan, Anda harus memulainya dengan memikirkan apa itu bulan Ramadan, betapa diberkahinya bulan Ramadan. Inilah bulan untuk berpuasa, bulan Al-Quran, bulan untuk berkorban bagi Nabi SAW dan para sahabat, bulan ampunan dan bulan untuk melembutkan hati, bulan untuk mencari ampunan Allah dan memaafkan sesama. Bila Anda belum melembutkan hati sebelum Ramadan, bagaimana mungkin Anda akan bisa menggali lahan hati untuk menyemai benih buah-buahan yang ingin Anda pelihara di dalam hati? Bila Anda belum menanamnya, Anda tak akan bisa menuai apapun karena belum menanam apapun. Maka mulailah gemburkan lahan itu dari sekarang. Mulailah menggali dan semaikan benih. Bila Ramadan tiba, kita sirami benih-benih itu hingga bibitnya akan tumbuh menjadi pohon buah-buahan. Dan pada hari Id, kita akan memetik buahnya dan menyatakan keagungan Allah. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Hari Id tersebut ditujukan agar kita menyadari bahwa kita telah menunaikan perintah Allah dan sekarang kita nyatakan keagungan Allah atas petunjuk yang diberikannya pada kita. Jadi sesiapa yang melantunkan takbir di saat Id, mereka sedang menyatakan keagungan Allah karena mereka merayakan keadaan mereka bahwa Allah telah menuntun mereka. Tukabbirullaha ala ma hadakum. Menyatakan keagungan Allah karena Allah telah memberi Anda petunjuk. Subhanallahi rabbil alamin. Artinya, siapapun yang menganggap Id adalah hari untuk kembali menutup Al-Quran, mereka sungguh telah tersesat. Yang menganggap Id hari untuk kembali ke botol miras, mereka telah tersesat. Yang menganggap Id hari untuk kembali kepada zina, pornografi, dosa-dosa lain yang telah mereka lakukan, judi, kebencian, dan seterusnya, mereka telah tersesat karena Allah berkata, mereka yang melantunkan takbir dari hatinya layak untuk merayakan hari itu karena kehidupan mereka telah berubah dan mereka telah memperoleh petunjuk. Seperti Anda ketahui, bulan Ramadan sudah usai. Sekarang kita berada di sini. Bagi banyak di antara kita, ini bulan yang besar dan Anda sedih karena ia telah berlalu. Anda mungkin sudah beribadah lebih dari Ramadan sebelumnya. Dan bagi Anda yang lain, Ramadan ini mengecewakan. Anda berharap bisa beribadah lebih baik tapi gagal. Anda ingat kembali dan mengeluh, aku tak percaya kesempatan emas sudah melayang. Tidak mengapa. Pada akhirnya kita hanya berharap kepada Allah. Dan bahwa Anda ada di sini sekarang adalah hal yang signifikan. Anda sedang menjalankan perintah Allah hanya dengan berada di sini. Berkumpulnya kita sebenarnya adalah bagian dari tujuan untuk memenuhi semangat Ramadan. Pertama, saya ingin menyampaikan tentang Allah dalam hal ini, yaitu apa yang difirmankannya di dalam ayat tentang Ramadan. Dia berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Ini adalah prinsip yang ditetapkan Allah. Allah menginginkan kemudahan bagi kita. Dia tidak menginginkan kesulitan bagi kita. Betul, puasanya lama dan cuacanya panas. Dan ada orang-orang yang mengalami segala macam kesulitan selain puasa itu sendiri di dalam bulan Ramadan. Bahkan nama Ramadan diambil dari kata ramad, yang berarti panas ekstrim. Sepertinya bukan sesuatu yang mudah. Tapi Allah berfirman bahwa Dia ingin kemudahan bagi Anda. Jadi hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah, bagaimana mungkin Allah ingin kemudahan bagiku? Sebenarnya Dia bisa membuat kita puasa seminggu saja atau 2-3 hari saja. Alih-alih Dia menyuruh kita puasa 30 hari. Kedengarannya tidak mudah. Tapi Allah menginginkan kemudahan bagi kita. Karena jika Anda dan saya mampu melakukannya, jika kita mampu mengorbankan kebutuhan jasmani kita serta nafsu kita selama 30 hari berturut-turut, maka kita telah membuktikan pada diri sendiri dan Allah bahwa kita mampu menahan diri. Kita tahu cara menghentikan nafsu kita. Sehingga apapun yang diminta Allah dari kita di luar Ramadan, seharusnya kini lebih mudah dilakukan. Sekarang karena pintu telah terbuka dan Anda bisa makan, maka akan jauh lebih mudah untuk menghindari apa yang memang dilarang.
Bukan hanya dalam hal makanan dan minuman, tapi juga termasuk masalah hubungan. Ada hubungan yang sama sekali halal, tapi Allah memblokir pintu menujunya dalam bulan Ramadan ketika Anda puasa. Namun karena pintu itu sudah kembali terbuka, saatnya kita berpikir, jika saya mampu menahan diri bahkan dalam hubungan yang halal, maka saya harus berusaha menahan diri dari hubungan yang bahkan tidak halal. Di antara Anda ada yang punya hubungan seperti itu. Saya harus memeriksa diri saya, Anda harus memeriksa diri Anda. Apakah ada hal seperti itu dalam diri kita? Tiada yang tahu rahasia itu kecuali Allah. Namun Anda akan mampu mengendalikannya dengan cara yang disukai Allah. Karena Dia ingin kemudahan bagi Anda. Dia tidak menginginkan kesulitan bagi Anda. Agama ini tidak ditujukan untuk membuat hidup menjadi sulit. Ia ada untuk membuat hidup menjadi mudah, untuk menyingkirkan beban kita. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Tujuan Ramadan yang kedua setelah tahu bahwa Allah ingin kemudahan bagi kita adalah litukmilul iddah. Pada dasarnya agar kita bisa menyelesaikan masa latihan ini. Saya menambahkan kata latihan dalam terjemahannya sehingga kita bisa mencukupkan bilangannya. Ada sebagian kita yang lebih baik Islamnya dari yang lain. Mereka bermohon, "Ya Tuhanku, saya berharap Ramadan 2 kali lebih lama. Saya tidak percaya ternyata sudah usai. Saya sangat sedih Ramadan sudah berlalu." Ada juga mereka yang berkata, "Masih 5 hari lagi? Serius? 3 lagi? Ya Allah, 3 rasanya seperti 30 sekarang. Terima kasih Allah, ternyata sudah usai." Anda merasa bersalah karena ada yang menangis saat Ramadan usai, tapi Anda malah senang. Jangan merasa bersalah. Allah senang Ramadan sudah usai bagi Anda. Sebenarnya Allah menyelamati Anda karena telah menuntaskan bilangannya. Tidak mengapa, untuk kerja keras yang Allah perintahkan pada Anda, Dia bangga karena Anda mampu menyelesaikannya. Anda seperti baru wisuda, jadi tidak usah merasa bersalah. Ini hal yang perlu dirayakan, bahwa kita berhasil lulus dari ujian besar yang diberikan Allah pada kita. Sekarang bagian yang terpenting. Pertama, Allah tidak menginginkan kesulitan bagi Anda. Kedua, Dia ingin Anda cukupkan bilangannya dan bahagialah karena sudah melakukannya. Kita tidak berada di sini untuk berkabung dan menangis karena Ramadan sudah usai. Kita di sini merayakan Ramadan yang sudah kita tuntaskan. Untuk itulah kita ada di sini, merayakan. Itulah inti dari Idul Fitri ini. Bagian ketiga dari persamaan ini adalah Allah berfirman, "Walitukabbirullaha ala ma hadakum." Jika Anda tidak ingat yang lain dari khutbah hari ini, ingat saja bagian ini. Sehingga kita bisa menyatakan kebesaran Tuhan, kebesaran Allah dari caranya menunjuki kita. Kita dapat menyatakan kebesaran Allah dari caranya menunjuki kita. Apa artinya? Ketika kita datang ke sini untuk salat Id, terus-menerus kita lantunkan kebesaran Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Sekarang Ramadan sudah berlalu. Mengapa Anda ucapkan Allahu Akbar? Anda mengucapkan Allahu Akbar karena selama 30 hari Allah memang besar dalam hidup Anda. Anda telah menjadikan Allah prioritas terbesar selama 30 hari. Sekarang itu sudah berlalu. Sekarang Allah menyuruh Anda, sekarang kamu sudah di luar Ramadan. Bisakah kamu memperlihatkan aku masih prioritas terbesarmu dengan cara yang sudah kutunjukkan padamu, seperti aku sudah menunjukimu dalam bulan Ramadan? Anda bangun lebih pagi dari sebelumnya. Anda datang ke rumah Allah lebih sering dari biasanya. Anda menahan diri lebih dari sebelumnya. Anda perlihatkan dalam semua yang Anda kerjakan bahwa Allah adalah prioritas yang lebih besar bagi Anda. Begitulah teladan hidup dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar tidak sekadar ucapan yang keluar dari mulut Anda, tetapi sesuatu yang Anda hidupkan, yang sudah Anda hidupkan selama 30 hari. Selamat. Sekarang saatnya Anda menghidupkannya di luar Ramadan. Sekarang saatnya Anda mengucapkan Allahu Akbar ketika Ramadan sudah usai. Bisakah Anda benar-benar menyatakan kebesaran Allah dengan cara yang ditunjukkannya pada kita? Allah menyuruh Anda dan saya, seraya kita tinggalkan bulan ini, untuk kembali dan membaca kitabnya, dan memahami apa yang dikatakan oleh Nabi pada kita, dan memeriksa dalam hal apa kita sudah menjadikan diri kita lebih besar dari apa yang diajarkan Allah. Sekarang kita harus membuat diri kita kecil kembali, dan kembali membuat Allah Azza wa Jalla lebih besar di dalam kehidupan kita. Ini sebabnya kalimatnya bukan Allahul Akbar, yang terbesar, yang bisa menjadi gambaran dari Tuhan terbesar yang ada, satu-satunya, Allah. Namun mengapa dia berkata akbar? Bentuk perbandingan.
Artinya dalam segala hal yang kita lakukan, bandingkan diri dan prioritas Anda kepada prioritas yang telah diberi Allah. Apa yang diinginkan Allah dan apa yang Anda inginkan, terkadang memang sejalan, terkadang tidak. Inilah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Sekarang Anda sudah punya rasa itu. Jangan lari darinya. Jangan katakan, oh Ramadan sudah usai, saya akan bermaksiat kembali. Ya Tuhan, saya sudah bisa merasakan para setan mengitari saya, rantainya sudah dilepas. Bahkan banyak orang tidak menunaikan salat wajib hari ini. Sungguh menyedihkan. Salat Id sudah selesai, tapi sebagian kita tadi bahkan tidak salat subuh. Tetap salat subuh meski Ramadan sudah usai. Salatlah, tunaikan. Karena itu sama saja memperlihatkan pada Allah. Engkau akbar selama 30 hari, sekarang giliranku kembali ke puncak. Tidak, tidak. Ini saatnya memperlihatkan pada Allah. Dua Ramadan akan terjadi dalam setahun. Pada tahun 2030, Ramadan akan jatuh pada bulan Januari. Akan tetapi karena tahun Islam lebih pendek daripada tahun Barat, maka Ramadan akan kembali datang pada akhir tahun itu. Setiap tahunnya Ramadan bergeser maju sekitar 10 sampai 11 hari dalam hitungan kalender Qamariyah. Artinya pada tahun-tahun berikutnya Ramadan akan bergerak mendekat dan semakin mendekat ke awal tahun kalender Gregorian. Tanggal 6 Januari hingga tanggal 4 Februari 2030 akan menjadi periode pertama Ramadan. Ramadan berikutnya mulai tanggal 26 Desember 2030 hingga tanggal 24 Januari 2031 sebagai periode kedua. Itu artinya ada 2 bulan Ramadan dalam setahun. Kejadian yang tidak biasa ini disebabkan oleh kalender Islam yang mengikuti siklus lunar, yakni peredaran bulan, yang tidak sama dengan kalender Gregorian yang mengikuti peredaran matahari. 1 tahun Qamariyah memiliki 354 hari, yang lebih pendek dari tahun Syamsiyah yang terdiri dari 365 hari. Berkontribusi untuk Free Quran Education adalah sedekah jariah. Dukungan Anda terus memberi manfaat bagi jutaan pembelajar dan menghadirkan pahala bagi Anda hingga generasi mendatang.